Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Gimana kabarnya teman-teman semua ya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Oke, dalam video saya kali ini saya mau gabungkan sasis saya yang saya sudah review sebelumnya di video sebelumnya ya. Menggunakan ini ya, saya gabungkan menggunakan ESC, kemudian remote controlnya ya, dan receivernya ini. Saya menggunakan ini remote-nya flashkey modelnya FS GT3B ya. Ya, banyak dijual di Tokopedia maupun di Bukalapak ataupun di Shopee ya. Harganya sekitar 450-an ya. Oke, teman-teman semua. Saya tidak gunakan baterai ini. Mana? Seperti sebelumnya saya tidak gunakan ini karena ini ampernya 2,2 ampere ya, 2200 mAh. Saya gunakan aki ya, aki 12 volt. Ini merek Yuasa. Berapa ampere nih? 5 ampere ya. 5 ampere ya. Mau pakai aki besar, aki mobil pun nggak apa-apa, bisa ya. Yang penting 12 volt, ampernya mau berapapun, mau 100 ampere maupun 200 ampere juga bisa ya, walaupun menggunakan ini ya. Yang penting ini support 3S ya, minimal 3S. Kalaupun ini misalnya bisa support sampai 4S, ESC-nya itu lebih bagus ya. Dan ampernya lebih tinggi, semakin besar maka tenaganya semakin kuat ya. Dan kalau voltnya ini harus tetap 12 ya, nggak boleh lebih karena ini 3S. Karena 3S itu sebenarnya 11,1 ya. Oke deh, langsung aja saya rakit ini ke sasis ini ya. Akinya saya pisahkan dulu. Ini saya pasang di depan ya. Di depan sini. Ini ya. Oke, kita pasang di bagian depan ya. Dan ini cukup saya ikat aja ya, menggunakan kabel T ya. Nah, ikatnya di ini ya, di palang per spiralnya ya. Saya ikat menggunakan kabel T. Oke, kita ikat seperti ini aja ya. Nah, ada telepon. Oke, kita ikat menggunakan kabel T ya. Ini ESC murahan ya, harga 110.000 ya. Nah, kemudian kita tempatkan posisi ini receivernya ya. Receivernya ini. Kita sambungkan dulu bagian servo untuk kemudinya ya. Itu channel 1 ya. Channel 1 kita sesuaikan saja mana bagian sinyal ya. Sinyal warna oranye. Nah, seperti ini. Oke. Kita letakkan saja di samping sini ya. Tapi di sebelah sininya. Saya ikat dulu ya. Sekalian dipasang dulu ya untuk motornya. Nah, ini DSC ini sudah tersedia untuk 2 motor ya kabelnya ya. Ini sama aja sebenarnya, ini hanya paralelan ya. Yang minus yang hitam, plusnya yang merah ini. Ini dua ini sebenarnya di paralel di sana ya, di PCB-nya. Jadi kita pasangkan ke sini. Kemudian yang hitam yang satunya ke sini. Oke, ini saya ikat dulu sekalian saya rapikan ya. Saya skip aja biar nggak kelamaan. Oke, teman-teman ya, sudah saya rapikan. Tapi seperti ini ya. Jadi receivernya di sini, ini receivernya. Ini antenanya. Ini SC-nya, dan ini kenapa seperti ini? Ini tujuannya hanya kalau misalnya kan saya mau gunakan aki nih. Kalau misalnya terbalik, kan plusnya di sini ya. Ini plus, ini yang minus.
Kalau misalnya akinya terbalik atau menggunakan baterainya terbalik, ini nggak apa-apa ya. Lebih bagus kalau seperti ini, menggunakan dioda seperti ini ya, dirangkai seperti ini, itu kasih sikringnya. Jadi kalau misalnya terbalik, sikringnya yang akan putus karena di tegangannya akan dibalik menggunakan dioda ini ya, menjadi reverse ya, bukan forward ya. Nah, kalau seperti ini, yang ini forward ya. Jadi sini masuk plus, sini keluar plus gitu ya. Nah, jadi kalau tanpa ini, kalau misalnya dilepas terus baterainya ini kebalik plus minusnya, ESC nggak akan terbakar ya. Dan ESC walaupun udah dihidupin, dia nggak akan hidup. Di sini nggak akan hidup ya. Ini saklar powernya onnya ya. Karena sudah menggunakan dioda ya. Jadi fungsi dioda ini sebagai penyearah. Jadi kalau misalnya yang masuk ke sininya itu DC, kalau dia terbalik reverse dia nggak akan keluar di sini ya. Dia akan keluar kalau forward. Jadi kalau di sini keluarnya itu masuknya itu sini, masuknya itu sini plus, maka di sini keluarnya akan plus. Kalau di sini kena minus, di sini nggak akan keluar ya. Gitu. Jadi lebih aman pakai ini ya. Dan ini udah ada di video saya sebelumnya ya. Oke, sekarang mau saya tes menggunakan ini. Aki ya. Saya gabungkan akinya ini. Saya menggunakan kabel ini ya. Ini yang merah, ini saya jepitkan ke sini ya, ke merah. Yang hitam saya jepitkan ke yang hitam yang ini. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian ini saya gabungkan ke aki. Aki di sini ada terminal positif dan negatif, plus dan minus. Yang minus sebelah sini ya. Yang plus sebelah sini. Ya, kemudian minus sebelah sini ya. Oke. Nah, sudah saya gabungkan. Tinggal kita tes ya. Kita tes gantung dulu ya, tapi ini mau saya ikat dulu biar nanti nggak ngelempang. Bentar ya. Nanti kita tes jalannya seperti apa. Oke, sudah saya ikat. Ini ya. Biar nggak ngelempang ya. Kita nyobanya gandul dulu aja ya, gantung dulu. Kita kasih ganjel ini belakangnya biar nggak lari dia. Oke, depannya kita ganjel juga. Ganjel pakai apa nih ya? Saya cari dulu ganjelnya. Oke, belakangnya pakai aki ini aja ya. Oke, kebetulan saya pakai aki bekas nih ya. Malah goyang, bekas motor nih. Oke ya, seperti ini. Dipaskan dulu ya. Oke, sebelum jalan kita tes dulu kondisi seperti ini ya. Posisi gantung semuanya, dan saya gunakan ini FS GT3B ya. Ini kebetulan sudah saya bin ya. Hidupkan dulu power on-nya ini ya. Ada kipasnya nih ya, jadi bunyi kipas nanti nih. Oke, tuh lalit katanya. Nah, kita hidupkan. Oke, sudah hidup ya. Saya tes untuk kemudi depan ya. Oke, fungsi ya. Kemudian belakang ya. Nah, throttle-nya nih, gasnya ya. Oke, ini akinya kayaknya udah maaf, kayaknya udah agak lemah nih ya. Kemarin udah lama nggak dicas ya. Nah, putarannya seperti itu ya. Ini putaran maju, kemudian putaran mundur seperti ini ya. Itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba jalan ya. Kita cari tempat yang agak luas ya. Dapur kayaknya ini cocok nih. Oke, kita coba hidupkan ya. Kita coba jalan, kalau jalan di jalanan seperti apa. Oke ya, kita tes dulu. Kemudian kita maju.
Jadi begitu throttle-nya dilepas di netral, dia akan berhenti mendadak ya, seolah-olah direm. Sebenarnya bukan karena direm ya, tapi karena gearboxnya seperti yang saya bilang di video sebelumnya, dia nggak bisa, gearboxnya itu nggak seperti gearbox gardan gitu ya. Kalau gardan itu kan begitu dia maju, masih mau dia maju ya, masih ada sisa tenaga dorongan dari bodinya ya. Tapi kalau ini enggak, nah, berhenti ya berhenti gitu ya, karena gearboxnya ini ya. Nah ya, seperti itu teman-teman hasilnya. Dan ini tenaganya kuat banget ya. Kita tes kasih beban apa ya. Tunggu ya, saya cari beban dulu. Oke, kasih beban ini. Ini ya, coba. Mumpung orang rumah saya nggak tahu ya, udah tidur ya. Sekarang udah jam setengah 1 malam ya. Saya tambahi lagi apa ya? Atau dites dulu kayak gini ya. Jalan nggak dia? Oke. Kita coba teman-teman ya. Ini bebannya pakai coek ya, mungkin sekitar 5 kilo nih ketemunya ya, tapi pernya udah nggak main. Udah mentok ya. Oke, coba lagi, tambahi lagi ya, bentar. Oke, bebannya kita tambah ya, pakai ini tabung gas ya. Nah, kita coba ya, masih kuat apa enggak. Oh, masih kuat ya. Masih kuat ya teman-teman ya. Wih, mau gelempang. Mau gelempang ya teman-teman ya. Tapi kuat ini. Ini putaran pelan ya. Kalau saya kencangin tabungnya bisa gelempang. Nanti kalau bunyi gelondang, orang rumah bangun repot nih nanti nih. Bisa dapat romet nanti deh. Oke ya, kita lepas ini ya. Kita coba seperti apa lajunya ya. Oke, kita coba lagi ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya, uji coba menggunakan remote ini, menggunakan remote control ya. Ini belum sama baknya, belum sama kepalanya ya, nanti di video selanjutnya ya. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan videonya bermanfaat dan juga menghibur teman-teman semua ya. Monggo dikreasikan buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Salam buat orang-orang terdekat di hati Anda ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas dukungannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.